Nomor 6. Hormon merupakan salah satu bentuk sinyal kimia yang digunakan oleh sel tubuh organisme multiseluler untuk melakukan komunikasi. Mekanisme kerja pensinyalan cukup beragam dari segi proses penerimaan ligan, pemrosesan, hingga respon yang dihasilkan. Ilustrasi berikut menunjukkan mekanisme pensinyalan dan respon sel ginjal terhadap adanya hormon ADH. Jadi di sini ada beberapa kata sulit. Yang pertama ligan. Ligan itu merupakan istilah dari molekul, dan juga di sini ada ADH, yaitu antidiuretik hormon yang merupakan hormon yang berfungsi untuk meningkatkan penyerapan air di ginjal. Jadi di konteks soal ini kita mesti tahu kalau sel tubuh dari suatu organisme atau makhluk hidup itu akan selalu untuk melakukan komunikasi antar selnya untuk mengatur suatu proses yang terjadi pada sel yang satu dengan sel yang lainnya, atau interaksi di antara sel tersebut. Misalnya, apabila ingin meningkatkan penyerapan, menurunkan penyerapan, meningkatkan laju penggumpalan, dan lain sebagainya, itu memerlukan komunikasi antara sel satu dengan sel lainnya yang dilakukan dengan mekanisme pensinyalan atau saring kirim sinyal, yang dimana sinyalnya itu merupakan suatu molekul, dan salah satunya bisa berupa hormon. Di sini kita dikasih salah satu mekanisme komunikasi sel yang berlangsung melalui pensinyalan yang dimodulasi oleh hormon ADH pada ginjal suatu makhluk hidup. Kita masuk ke soalnya. Mekanisme penerimaan sinyal seperti pada label 1, ada di sini ya label 1, umumnya terjadi jika ligan yang bekerja merupakan turunan lipid. Jadi kita mesti identifikasi dulu gambarnya. Di sini ada gambar ikatan antara molekul ADH dengan ADH reseptor. ADH reseptor di sini tergolong sebagai protein reseptor, sementara membran yang melapisi sel ini merupakan membran fosfolipid. Kalian mungkin udah nggak asing ya kayak kata phospholipid bilayer dan lain sebagainya. Jadi, untuk molekul-molekul yang bersifat hidrofobik atau mungkin gampangnya tidak suka air, itu tentunya akan langsung masuk ke dalam sel tersebut melalui lapisan membran fosfolipid ini. Jadi untuk molekul-molekul hidrofobik, dia bakal langsung masuk lewat sini, bisa lewat sini, dan lain sebagainya. Yang penting berada di area fosfolipid ini. Sementara molekul-molekul yang bersifat hidrofilik atau larut dalam air, suka air, itu nanti akan masuk melalui protein reseptor. Bisa dari ADH reseptor, aquaporin, dan lain sebagainya, bergantung dengan tipe molekul tersebut. Intinya dia tidak melalui fosfolipid. Nah, untuk pertanyaannya, mekanisme penerimaan sinyal pada label 1 terjadi jika ligan yang bekerja merupakan turunan lipid. Ini tentu jawabannya salah. Karena apabila molekul pada ligan ini merupakan turunan lipid, tentunya dia akan langsung masuk melalui membran fosfolipidnya, tidak melalui protein reseptornya, yang dalam hal ini adalah ADH reseptor. Jadi bisa kita asumsikan bahwa hormon ADH ini bersifat hidrofilik. Kita lanjut, yang kedua. Pemrosesan sinyal yang ditunjukkan oleh label 2 dan 3 melibatkan penempelan ligan pada protein reseptor. Di sini udah saya jelasin tadi ya, kalau protein reseptor itu yang ada paling luar di sini, ADH reseptor dalam konteks soal ini. Sementara untuk label pada nomor 2 dan juga label pada nomor 3 yang melibatkan CAMP dan juga protein kinase A, ini merupakan second messenger atau pembawa sinyal yang kedua. Jadi tahapannya dari sini untuk pembawa sinyal pertama dan dilanjutkan oleh second messenger. Yang dimana untuk peran dari protein reseptornya itu ada di pembawa sinyal pertama di sini. Jadi jawaban untuk soal ini itu salah. Karena setahu saya untuk yang CAMP dan juga protein kinase A ini sudah bersifat atau berperan sebagai second messenger. Yang ketiga, respon seluler berlabel 4 memerlukan peran sitoskelet yang tersusun atas keratin.
Label 4 ada di sini. Jadi kita mesti tahu dulu kalau sitoskelet itu berfungsi untuk mempertahankan bentuk selnya. Sementara untuk mekanisme pensinyalan itu di bagian sini, di bagian 4 ini tidak melibatkan respon atau fungsi dari sitoskeleton atau sitoskelet. Jadi jawabannya salah. Yang terakhir, struktur yang ditandai oleh huruf X, yang ini ya, tidak memiliki struktur sitoskeleton. Nah, ini juga jawabannya salah. Karena kalau kita lihat dari gambar ini aja, struktur huruf X ini masih berada dalam lingkup sel ginjal makhluk hidup tersebut, masih di dalam selnya. Jadi tentunya dia tersusun atas struktur sitoskeleton untuk mempertahankan bentuk dari sel ginjal ini. Jadi jawabannya salah, 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 salah.